Kali ini bahasan kita adalah survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas 2020. Kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena kegiatan ini sudah hampir 10 tahun ya, atau sudah 10 tahun berjalan setiap tahunnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana teknis PPDB 2020, mari kita flashback lagi tentang gambaran umum pola distribusi. Pola distribusi yang dimaksud di sini adalah rangkaian jalur perpindahan komoditas dari produsen ke konsumen. Kegiatan ini masih terus dilakukan tentunya karena masih tidak jarang kita temui bahwa di beberapa komoditas strategis pada suatu saat mengalami kenaikan harga yang ekstrim, atau petani mengalami kerugian karena produksinya hanya dihargai sangat murah, padahal di sisi lain ternyata ada kelompok pedagang perantara yang meraup keuntungan yang jauh dari yang diterima oleh petani, dan seterusnya. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran pola distribusi perdagangan dalam negeri sebagai acuan dibangunnya sistem distribusi perdagangan yang lebih efisien. Jadi dari hulu ke hilir mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsinya dengan adil. Adapun tujuan PPDB 2020 masih sama dengan tujuan di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah untuk menggambarkan pola distribusi perdagangan. Yang kedua adalah menganalisis pola utama yang terbentuk dari pola distribusi. Dan yang ketiga adalah mendapatkan margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir. Sekilas tentang perhitungan MPP, berikut adalah ilustrasinya. Misalkan dari produsen suatu komoditas, harga komoditas tersebut adalah Rp100.000, dijual ke grosir, kemudian grosir mengambil keuntungan sebesar 15%, jadi harganya 115.000, kemudian dijual ke PE, dan PE mengambil keuntungan sebesar 20%, sehingga harganya menjadi 138.000 ke konsumen akhir. Jadi total MPP yang terbentuk dari produsen hingga konsumen akhir adalah sebesar 38.000 per 100.000 rupiah, yaitu 38%. Untuk cakupan komoditas Poldis 2020 sedikit berbeda dari cakupan komoditas Poldis 2019 yang tadinya ada 8 komoditas. Untuk tahun ini hanya mencakup 4 komoditas, yaitu beras, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Penentuan komoditas cakupan Poldis 2020 tentunya tidak tanpa pertimbangan. Pertimbangannya antara lain adalah tingkat konsumsi. Jadi komoditas yang terpilih sebagai cakupan adalah komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kontribusi terhadap inflasi. Komoditas yang terpilih seharusnya memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional. Sedangkan yang ketiga adalah kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto. Komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan produk domestik bruto. Untuk cakupan wilayah surveinya, Poldis 2020 ini terdiri dari 34 provinsi, yaitu seluruh provinsi di Indonesia,
yang mencakup 354 kabupaten kota, yang di dalamnya terdapat 5.292 usaha yang terdistribusi ke produsen, pedagang besar, dan eceran. Nah, produsen ini mencakup penggilingan beras, petani cabai bawang merah, dan rumah pemotongan ayam. Sedangkan pedagang besar bisa terdiri dari distributor, subdistributor, pedagang grosir, dan seterusnya. Dan pedagang eceran di sini mencakup swalayan dan pedagang eceran. Pedagang eceran konvensional maupun pedagang eceran yang modern. Berikut adalah permasalahan Polbis di 2019 yang perlu ditekankan agar tidak terjadi lagi di Poldis tahun ini, agar Poldis tahun ini lebih baik lagi. Yang pertama adalah adanya ketidaksesuaian antara alokasi dan realisasi. Misalkan, alokasi yang sudah ditetapkan untuk komoditas beras dan cabai perbandingannya adalah 4:5. Ternyata realisasi di lapangan perbandingan antara beras dan cabai adalah 6:3, sehingga akan mempengaruhi keterwakilan masing-masing komoditas di suatu wilayah. Sebagai antisipasinya, akan ada batasan dalam penggantian sampel yang akan disampaikan nanti. Kemudian yang kedua adalah inkonsistensi isian yang menyebabkan error pada program entry. Antisipasinya sebenarnya sudah dilakukan dengan rule validasi yang akan dipasang pada program entry, sehingga nanti pada saat proses entry agar lebih cermat untuk beberapa isian yang harus konsisten. Kemudian untuk yang permasalahan yang ketiga dan yang keempat sebenarnya sejalan sama. Jika pola distribusi sudah terbentuk dari hasil survei yang ada, kemudian akan dibandingkan dengan pola-pola di tahun sebelumnya. Jika terlihat perbedaan yang cukup mencolok, maka pada saat analisis hasil diperlukan informasi yang cukup memadai untuk menjelaskan perbedaan yang mencolok tersebut. Sehingga untuk antisipasinya, pada kuesioner Poldis tahun ini akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat menjelaskan jika terdapat perbedaan yang cukup signifikan tersebut, baik dalam perbedaan pola distribusi maupun nilai margin perdagangan dan pengangkutan. Berikut ini adalah contoh permasalahan tentang inkonsistensi isian yang menyebabkan error pada program entry. Yang pertama adalah KBLI yang tidak sesuai dengan pelaku usaha. Misalkan isian KBLI-nya berawalan dengan 46, padahal pelaku usahanya adalah pedagang eceran. Berarti kan tidak sesuai. KBLI 46 kan untuk pedagang besar. Kemudian isian pembelian atau penjualan tidak konsisten dengan isian mengenai wilayah pembelian dan penjualan. Misalkan suatu pedagang membeli barang dagangannya dari luar provinsi. Nah, sedangkan di isian mengenai wilayah pembeliannya, di situ dia tidak menuliskan, tidak ada kode wilayah provinsi lain. Maka tidak konsisten. Seharusnya jika dia mengisi pembelian dari wilayah lain, dari provinsi lain, maka pada rincian mengenai wilayah pembelian seharusnya ada kode wilayah yang menandakan itu adalah wilayah lain, wilayah luar provinsi. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha tidak sesuai dengan perilakunya. Misalkan pedagang besar
tetapi penjualannya lebih dari 50% ke rumah tangga. Seharusnya dia adalah pedagang eceran, maka akan terjadi error pada program entry, dan seterusnya. Pada 2019 ada beberapa inkonsistensi yang memang belum terjaga oleh rule validasi yang sudah dibuat, sehingga terkadang perlu dilakukan manual adjustment pada saat analisis data. Namun, tidak jarang juga ditemukan inkonsistensi yang tidak dapat dilakukan adjustment karena keraguan akan kebenarannya. Maka, usaha untuk meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi di tahun ini adalah dengan mengupdate rule validasi yang dipasang di program entry. Nanti akan ada beberapa pesan yang muncul untuk para petugas entry melihat kembali apakah isiannya sudah konsisten atau belum. Nah, pesan yang akan muncul pada saat entry program nanti akan ada dua. Yang pertama berupa error, yang kedua berupa warning. Untuk error memang menyebabkan dokumen tidak akan dapat dilanjutkan ke proses pengolahan, sedangkan untuk warning nanti hanya meminta petugas entry untuk memastikan isian tertentu apakah memang sudah sesuai dengan aktualnya. Misalkan apakah selisih penjualan dan pembeliannya memang lebih dari 70% misalkan. Jika memang seperti itu keadaannya, tinggal diklik warningnya, kemudian dokumen tersebut dapat dilanjutkan ke proses pengolahan. Nah, untuk yang berikut ini adalah beberapa contoh fenomena POLDIS di 2019 yang mungkin dapat digunakan sebagai penjelasan jika terjadi perbedaan yang cukup signifikan pola distribusi tahun sekarang dan tahun sebelumnya, maupun untuk perbedaan yang cukup signifikan untuk nilai margin perdagangan dan pengangkutan. Ada operasi pasar, impor, besarnya produksi di suatu wilayah, ataupun infrastruktur, dan bencana alam atau faktor cuaca. Dari fenomena-fenomena yang sudah pernah ada, mungkin dapat digunakan untuk memperkaya fenomena-fenomena yang nanti bisa menjelaskan data POLDIS di tahun ini. Secara umum, untuk kuesioner POLDIS 2020 tidak jauh berbeda dengan kuesioner POLDIS tahun 2019. Untuk blok 1 masih sama, sedangkan untuk blok 2 di tahun ini nanti akan ada penambahan pertanyaan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari nomor 4 sampai nomor 9 ini sudah pernah ada pada kuesioner POLDIS di tahun-tahun 2 atau 3 tahun yang lalu. Untuk pertanyaan mengenai asal pembelian dan tujuan penjualan masih sama. Sedangkan untuk tambahan di blok 4 pada rincian 3 akan ada pertanyaan mengenai kesimpulan pelaku usaha.
Nah, rincian ini adalah merupakan kesimpulan yang diambil dari pertanyaan pada blok 2 rincian 4-9 tadi di depan, mengenai karakteristik pelaku usaha dan ditambahkan dengan karakteristik perilaku pembelian dan penjualan si pelaku usaha tersebut. Ini nanti diisi oleh pemeriksa. Untuk blok tentang neraca perdagangan juga masih sama dari 2019 dan 2020. Hanya ada penambahan blok 5 rincian 3, 4, dan 5. Pada rincian 3 ada pertanyaan mengenai persentase rata-rata keuntungan yang diambil untuk komoditas terkait. Pertanyaan ini digunakan untuk mengkonfirmasi ulang apakah benar rata-rata keuntungan yang diambil sudah sesuai dengan pernyataan si responden dari perhitungan antara harga jual dan harga beli yang ada di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sedangkan untuk pertanyaan rincian 4 dan 5 ini akan digunakan sebagai penjelasan jika nanti terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk pola distribusi dan nilai margin perdagangan dan pengangkutan. Diambil dari fenomena-fenomena yang sudah pernah menjelaskan perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Demikian sekilas mengenai penjelasan PPDB 2020. Kemudian untuk cakupan KBLI, DSPU dan DSPP, tata cara pengantian sampel, dan tata cara pengisian kuesioner akan disampaikan pada slide yang akan datang.